Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Saya bernama Syamsul Hidayat. Di sini saya sebagai peserta PPG dari Kemenang Angkatan 1 tahun 2021. Saya ditempatkan di Universitas Medan. Pada hari ini saya akan melaksanakan ujian kinerja atau UKIN yang bertempat di sekolah saya sendiri, tempat saya bekerja, yaitu di MA Al-Falah. Adapun judul dari pembelajaran saya kali ini yaitu tentang ketenagakerjaan untuk kelas 11 semester ganjil. Demikian perkenalan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kondisinya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Oke, mohon izin ya, karena Bapak di sini berada di depan dan akan melakukan pembelajaran pada hari ini. Jadi Bapak di depan itu izin untuk membuka masker dulu. Kalau kalian tetap ya di maskernya dipakai dan kita harus tetap menjaga protokol kesehatan. Oke anak-anakku, sebelum kita dimulai pembelajarannya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin oleh Anandari untuk pimpin doanya. Siap, sebelum belajar angka baik kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ghairil Maghdubi alaihim waladdallin. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anandari sudah memimpin doa dan mempersiapkan segala macam peralatan ini untuk pembelajaran kita hari ini. Oke, tak terasa kita sudah bertemu lagi di hari Senin mempelajari tentang ketenagakerjaan. Namun sebelum dimulai, tentu Bapak akan mengabsen dulu terlebih dahulu apakah siswanya sekarang itu hadir semua atau tidak. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Siapa yang tidak hadir? Siti Rahma. Siti Rahma kenapa tidak hadir? Sakit. Oke, sakit. Kita doakan sama-sama semoga Siti Rahma bisa bergabung kembali dengan kita dan semoga penyakitnya cepat disembuhkan. Oke. Oke anak-anak, pada hari ini kita akan belajar mengenai ketenagakerjaan ya. Namun sebelum kita memulai ketenagakerjaan, nah
kita review dulu nih sedikit pembelajaran tentang minggu yang kemarin, yaitu tentang pembangunan ekonomi. Ya. Karena kurang lebihnya dari ketenaga kerjaan dengan pembangunan ekonomi itu ada keterkaitannya pula. Sama halnya juga dengan masalahnya yang tentu akan kita bahas pada hari ini. Oke, ada yang masih hafal nggak ini mengenai pembangunan ekonomi, ada nggak? Oke, Rizmi apa? Suatu proses kenaikan pendapatan per kapita penduduk meningkat dalam jangka panjang. Oke, pembangunan ekonomi menurut Rizmi itu adalah suatu pendapatan per kapita ya, yang meningkat dalam jangka waktu yang panjang. Ya. Namun di dalam pembangunan ekonomi itu perlu kita ingat, ini kan ada keterkaitannya dengan sifat pertumbuhan ekonomi. Ya. Jadi pembangunan ekonomi itu naiknya output produksi suatu perusahaan, ya, yang dibarengi pula dengan perubahan struktur perekonomian. Dari tadi pendapatan per kapitanya itu meningkat dalam jangka waktu yang panjang, ya. Itu pembangunan ekonomi. Ketika pendapatan per kapitanya naik, maka disitulah negara kita juga akan semakin sejahtera. Dan pengangguran pun juga akan semakin sedikit. Ya. Nah, oke, itu ya mengenai pembangunan ekonomi. Nah, anak-anak, karena pada hari ini kita akan belajar mengenai ketenagakerjaan, jadi pentingkah kita mempelajari tentang ketenagakerjaan? Itu tentu penting. Kenapa? Karena kita dalam ketenagakerjaan ini kita bisa mengetahui apa yang menjadi masalah ketenagakerjaan di Indonesia, dan kita nanti akan dengan sendirinya mencari solusi. Di mana kalian juga kan di sini sebagai siswa, ya. Yang ini kan siswa kelas 11, yang 1 tahun lagi kalian akan lulus, dan setelah itu kalian akan bekerja. Nah, bagaimana juga kita dalam menyikapi masalah kesempatan kerja yang seringkali di Indonesia itu kekurangan mengenai kesempatan kerja. Berbeda halnya dengan jumlah, ya, angkatan kerja. Jadi si angkatan kerjanya itu lebih tinggi. Angkatan kerja itu apa ya? Jumlah para tenaga kerja gitu ya, yang belum bekerja. Nah, jadinya kalian nanti akan bisa mengetahui ini kita kalau misalkan keluar ini harus apa ya, kemudian solusinya ketika ada pengangguran itu harus bagaimana ya. Nah, nanti ke arah sana ya. Kemudian adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, nah, setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini melalui model pembelajaran problem based learning dan pendekatan saintifik juga TIPEK, nah, kalian mampu pertama itu bisa menjelaskan konsep ketenagakerjaan dengan benar. Jika kita sudah memahami ini, tentu kita akan bisa dengan mudahnya menganalisis permasalahan dari ketenagakerjaan. Ya. Adapun, nah ini yang keenam, menyajikan hasil pemecahan masalah ketenagakerjaan dalam pembangunan ekonomi dengan tepat. Nah ini, nanti kalian juga akan presentasi di akhir, ya. Di akhir itu akan mempresentasikan hasil pemecahan masalah ketenagakerjaan. Nah, hasil pemecahannya itu apa? Solusinya bagaimana? Nanti dipresentasikan secara kelompok. Nah, adapun cakupan materi yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu pertama tentang, nah ini ya, ada definisi konsep ketenagakerjaan. Kemudian yang keduanya tadi pengertian tenaga kerja. Kemudian yang kelima masalah ketenagakerjaan. Ini tentu tidak akan Bapak jelaskan secara satu persatu, ya. Namun Bapak di sini akan menjelaskan secara sekilas saja mengenai ketenagakerjaan. Nah, kemudian rencana yang akan kita lakukan pada hari ini, jadi nanti kalian akan membentuk sebuah kelompok, ya. Jadi Sophie nanti akan membentuk kelompok, Sri akan membentuk kelompok. Satu kelompoknya itu cukup 4 orang saja, ya. Tapi di sini karena Siti Rahma tidak hadir, berarti ada satu kelompok yang 3 orang, ya.
Nanti akan dibentuk kelompok, satu kelompoknya 4 orang. Kemudian Bapak akan memutarkan video tentang masalah ketenagakerjaan, ya. Kemudian, oke anak-anak, kita mulai saja ke pembahasan materinya, ya. Jadi ini kan peta konsepnya sudah Bapak tampilkan, materi apa saja yang akan kita pelajari. Nah, sebagai mengawali pembahasannya, kita harus tahu dulu juga ini definisi atau konsep ketenagakerjaan itu apa. Nah, coba tolong dibacakan, Nisa. Menurut UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang dimaksud ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Oke, terima kasih Nisa mengenai ketenagakerjaan. Definisi menurut undang-undang, ya, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, yaitu ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Jadi di sini kita memang akan belajar mengenai semua yang bersangkutan ini dengan tenaga kerja. Namun nanti juga, nah kita akan membahas juga tentang hubungannya itu bagaimana nih. Karena kita ketahui bahwa di negara kita itu ya angka pengangguran dan juga yang masih cukup tinggi. Oke anak-anak, masih semangat? Masih segar? Oke, jadi kali ini Bapak akan memutarkan video tentang masalah ketenagakerjaan. Nanti silakan kalian simak, kalian catat yang penting-pentingnya, karena ini untuk menjawab jawaban dalam LKPD nanti. Ya. Oke, Bapak hapus dulu ini sebentar biar jelas. Oke, Rizmi masih segar, Rizmi. Oke, sudah siap? Siap semuanya? Iya. Oke, Bapak akan putarkan videonya. Dengarkan baik-baik ya. Terbatasnya kesempatan kerja menjadi penyebab ketimpangan di Indonesia. Angka pengangguran di Indonesia masih tinggi. Tingkat partisipasi angkatan kerja juga masih rendah. Bahkan rasio di Indonesia pun tinggi. Ketimpangan ini adalah konsep yang berbuat di dunia. Pada akhir 2017 hingga awal 2018, dan masih banyak masalah keadilan hak tenaga kerjaan. Ada 4 penyebab terjadinya ketimpangan, yaitu ketimpangan kesempatan, adil dan kerja tidak teratur, konsentrasi kekayaan dari kaum elit, keluarga miskin tidak mampu menangani bencana mengurangi kesenjangan dengan melawan ketimpangan. Oke anak-anak, tadi ada video dari Infid mengenai ketimpangan ketenagakerjaan di Indonesia, ya. Dalam video tadi itu kita kalau misalkan menangkap ada solusi ataupun masalah yang dikemukakan mengenai ketenagakerjaan yang ada di Indonesia. Contohnya, tidak terintegrasinya antara pendidikan dengan ketenagakerjaan. Nah, ini Bapak akan tayangkan dulu mengenai masalah dari mengenai lembaran LKPD-nya, ya. Nah, ini lembaran LKPD-nya terlihat jelas? Oke. Nah, ini lembaran LKPD yang harus kalian kerjakan, ya. Nah, di situ ada identitas siswa, nanti kelompoknya kelompok berapa, 1 sampai 4, kemudian tuliskan anggotanya. Nanti silakan kalian kerjakan di buku tulis dulu. Dan lembaran LKPD ini akan Bapak share ke HP kalian masing-masing. Jadi silakan nanti kalian lihat. Masalah yang harus ini pertanyaan
masalah yang harus kalian analisis pada hari ini bersama kelompok kalian masing-masing. Nah, di sini ada berita. Ini berita yang Bapak dapatkan ini dari CNN ya. Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat jumlah pengangguran tembus 8,75 juta orang pada Februari 2021. Jumlahnya tumbuh 1,82 juta dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, yakni 6,93 juta orang. Masalah pengangguran ini menjadi masalah utama dalam ketenagakerjaan di Indonesia ya. Memang ini menjadi masalah yang utama nih. Cara-cara apa saja yang harus dilakukan oleh pemerintah agar dapat menekan angka pengangguran ini jika dilihat dari berbagai permasalahan ketenagakerjaan yang ada di Indonesia ya. Nanti kalian diskusikan dengan teman sekelompoknya, jangan dengan teman kelompok lain. Nanti dari kelompoknya itu kan akan presentasi. Jika jawabannya dirasakan ada yang kurang, nanti kelompok yang lain boleh menambahkan. Oke, bisa dipahami ya? Oke, sebelum Bapak share mengenai lembaran LKPD dan referensi-referensinya, kalau bahan ajar itu sudah Bapak share ya kemarin ya. Nah, silahkan kalian membentuk kelompok dulu. Ini jadi kelompok satu saja ya, yang ini 4 orang. Kemudian ini bisa sampai Mawar ini kelompok 2. Ini Salma sampai Sari kelompok 3 dan Evi sampai Sofi kelompok. Oke anak-anak. Nah, supaya ini kalian bisa mengerjakannya dengan tepat ya dan mudah, Bapak akan berikan referensi ke grup WA. Itu referensi penyelesaian mengenai masalah ketenaga kerjaan. Juga video yang tadi kalian saksikan itu bisa diputar kembali. Silakan diklik saja link yang ada di grupnya yang sudah Bapak berikan. Dan lembaran LKPD-nya Bapak share juga ke grup. Namun dalam pengisiannya silahkan kalian catat dulu saja di buku tulis. Nanti buku tulisnya dikumpulkan yang per kelompoknya itu. Oke, kalau bisa selamat mengerjakan. Waktunya tidak banyak, hanya 20 menit saja. Silahkan kerjakan. Gimana ini kelompok 1 ada Sri. Tadi masalah yang pertama itu adalah tingginya tingkat pengangguran ya. Apa aja nih yang udah didapat mengenai jawabannya? Menyelenggarakan bursa tenaga kerja. Oke, ya bisa. Ada apa lagi? Memberi pelatihan kerja. Oke, bagus. Ini baru nomor berapa ini yang dikerjakannya? Baru nomor 2. Oh, nomor 2. Oke lah, apa-apa.
Semangat ya kerjakannya. Harus selesai nih. Pasti selesai lah. Ini waktunya tinggal 10 menit lagi ya, awas. Minimal sudah sampai nomor 2 deh, solusinya ini yang kedua. Ini kelompok 2. Jumlah angkatan kerja yang tinggi, solusinya apa nih? Solusinya apa nih? Membuka lapangan kerja agar tidak terjadi penumpukan angkatan kerja. Oke, di sini kan membuka lapangan kerja. Cara membuka lapangan pekerjaannya itu bagaimana? Bagaimana dah? Hah? Apakah memang kita harus terus membuat perusahaan gitu? Kan kalau membuat perusahaan juga harus ada modal. Modalnya misalkan kita gak punya, berarti kita harus mengundang investor, betul. Oke, lanjut ya. Oke anak-anak, waktunya tak terasa, tinggal 5 menit lagi. Pastikan kalian di sini minimal itu sudah sampai nomor 4, itu sudah selesai ya. Bagusnya ya kalau sudah selesai. Jadi tinggal memeriksa saja dan menyempurnakan jawaban yang akan dipresentasikan. Untuk presentasinya nanti itu tidak usah semua masalah dan solusi dikemukakan. Tapi cukup misalkan kelompok 1 berarti 1 masalah ketenagakerjaan dan 1 solusinya. Ya. Ini sampai dengan yang keempat. Berarti yang keempat itu secara urutan, nanti ini yang keempat kalian silakan untuk presentasi yang keempat saja. Ya. Oke. Bapak pakai masker dulu nih. Karena kita saling berdekatan. Ya ini kan kelompok 4. Nanti kalian presentasi yang masalah yang keempat saja dan begitu juga dengan solusinya. Masalah keempat itu apa, Sarah? Penyebaran angkatan kerja yang tidak merata. Oke, di sini kan angkatan kerjanya tidak merata ya. Bagaimana nih supaya merata? Solusinya apa? Ya. Oke. Sudah selesai? Sudah. Bagus. Oke, sekarang kelompok 3. Kelompok 3 itu masalah ketiganya itu apa ya? Rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan. Oke, tadi ya. Ini masalahnya sudah selesai. Oke, pastikan ya ini jawabannya sudah layak dan betul ya. Jadi nanti kalian percaya diri untuk presentasinya nih ya. Gak bakalan banyak tambahan juga nih dari teman-teman yang lain. Ya. Oke, kelompok 2 bagaimana? Sudah selesai tugasnya? Sudah selesai ya. Oke, masalahnya ini sampai 5. Tapi kalian di sini cukup presentasinya nanti masalah yang kedua saja ya, sesuai dengan urutannya. Masalah yang kedua itu apa, Mawar? Jumlah angkatan kerja yang tinggi. Jumlah angkatan kerja yang tinggi. Oke, jumlah angkatan kerja yang tinggi. Nanti ini solusinya bagaimana ya, gitu ya. Oke, pastikan ini jawabannya ini sudah tepat ya, dan pantas untuk dipresentasikan. Nanti yang presentasi mau siapa? Nisa. Oke, Nisa siap. Oke, anak-anak, waktunya sudah selesai dan sekarang saatnya untuk kalian presentasi. Presentasinya tidak usah ke depan, cukup kalian berdiri saja di tempat di posisinya masing-masing. Kita mulai saja dari yang kelompok 1. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Ari. Oke, Ari, silakan untuk presentasi. Silakan berdiri dulu dong, Ari. Ya, berdiri menghadap ke kita. 1. Menyelenggarakan bursa tenaga kerja. Cara mengatasinya yaitu menyelenggarakan bursa tenaga kerja atau job fair. Bursa tenaga kerja ini merupakan tempat yang mempertemukan antara pembeli bursa tenaga kerja. Dengan cara ini, para pencari kerja akan kesulitan lagi dalam mendapatkan informasi lowongan pekerjaan sesuai dengan potensinya. Oke, cukup.
Tadi kelompok 1 memberikan solusi dari pengangguran yang tinggi itu dengan cara diadakan bursa tenaga kerja. Itu solusi yang diberikan oleh kelompok 1. Apakah ada solusi yang lain yang mau ditambahkan sama kelompok 2 mungkin mengenai masalah yang ke-1? Apa itu masalah yang ke-1 solusinya? Akis ada nggak? Yang ke-1 atau kelompok 3? Akis ada? Ada apa Akis? Ya? Memberikan pelatihan sertifikasi kepada pencari kerja. Oke, memberikan pelatihan sertifikasi kepada tenaga kerja. Oke. Agar tenaga kerjanya ini lebih terampil dan ahli, kemudian diberikanlah sertifikasi tenaga kerja. Namun kalau misalkan kita kaitkan jawaban yang Akis jawab, ini juga sebenarnya ada keterkaitan dengan masalahnya yang lain gitu ya, mengenai pendidikan dan keterampilan. Apakah benar seperti itu? Nanti kita akan tahu dari kelompok 3. Oke, kita berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok 1, ada jawabannya. Sekarang kita ke kelompok 2. Silakan kelompok 2. Yang bisa berdiri. Jumlah angkatan kerja. Oke, sebutkan dulu, bacakan dulu masalahnya apa, kemudian solusinya apa. Masalahnya jumlah angkatan kerja yang tinggi. Solusi untuk jumlah angkatan kerja yang tinggi dengan membuka lapangan kerja agar tidak terjadi penumpukan angkatan kerja. Salah satu usaha yang sudah dilakukan pemerintah adalah dengan memasukkan karakter kewirausahaan dalam bidang pendidikan, meningkatkan keterampilan pekerjaan karena jika dia tidak diterima di suatu pekerjaan, ia mempunyai keterampilan untuk melanjutkan usaha. Oke, next kelompok ketiga. Kelompok ketiga siapa yang presentasi? Oke, Salva, ya Salva silahkan bacakan dulu masalahnya kemudian solusinya. Untuk masalahnya adalah rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan. Untuk solusinya adalah memberikan dana kepada orang yang tidak mampu agar dapat menikmati pendidikan secara layak, membuat program wajib belajar yang gratis, membuat sekolah keterampilan gratis, atau memberikan dana bos kepada calon pendidikan. Oke, kita berikan tepuk tangan untuk Salva. Yang dijelaskan oleh kelompok 3 itu tentang rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan ya. Kemudian Salva mengemukakan bahwa solusinya itu harus diberikan pendidikan yang gratis. Kemudian wajib belajar 9 tahun. Dan masalah itu sebetulnya sudah dilakukan oleh pemerintah ya. Nah, itu contoh. Pada saat ini kita itu sudah tidak wajib 9 tahun lagi di Jawa Barat. Tapi di Jawa Barat itu wajib 12 tahun pendidikan. Makanya ketika kalian nanti bekerja, misalkan kalian hanya lulusan SMP, itu maaf saja, kalian tidak bisa bekerja di sebuah perindustrian. Jadi minimalnya itu harus SMA. Makanya kalian harus tetap semangat untuk terus belajar. Ya, karena kalian juga nanti hidup kalian itu harus mandiri. Tidak mungkin kalian terus menggantungkan hidup pada orang tua. Namun di samping pendidikan tentu harus ada juga keterampilan. Nah, keterampilan inilah yang harus kita asah. Misalkan ayah, kalau kalian di sini orang tuanya misalkan Rismi tadi pengrajin singkong malaikat misalkan ya. Nah, bisa Rismi juga berlatih ya. Berlatih buat aja gitu. Karena untuk mengurangi tingkat angkatan kerja yang nganggur gitu ya, atau mengurangi pengangguran, itu tadi betul kata Nisa, berwirausaha. Dan membuat keripik itu bagian daripada berwirausaha. Contoh lain misalkan bakis, pembuat kue, brownies. Itu bisa dibuatkan sebagai ladang usaha. Jangan sampai pemikiran kita
ketika keluar dari sekolah itu bekerja sebagai pekerja gitu aja, nggak mau buka usaha, ya. Padahal itu juga sangat mulia sekali menurut Bapak, karena kalian nanti dengan sendirinya akan membuka lowongan pekerjaan kalau ke perusahaan kalian maju, gitu ya. Oke, kita apresiasi dulu buat kelompok 3. Alhamdulillah proses presentasi ini sudah selesai semuanya. Sekarang kita tinggal masuk saja kepada kesimpulan pada pembelajaran kita kali ini. Oke anak-anak, sampailah kita sekarang pada bagian kesimpulan ya. Tadi apresiasi Bapak untuk kalian semua itu sudah bagus-bagus jawabannya. Nah, dari hasil presentasinya itu sudah tepat mengenai solusi dari masalah ketenagakerjaan. Nah, apa kesimpulannya? Ya. Jadi kesimpulannya ini kalau untuk ini ada pengertian tenaga kerja, angkatan kerja dan pengangguran. Ini faktor-faktor tadi yang mempengaruhi kesempatan kerja itu diantaranya adalah kondisi perekonomian, ya. Kemudian pertumbuhan penduduk, kemudian ada kualitas sumber daya manusia dan tingkat upah. Bahas tadi dan solusinya apa. Jadi masalah ketenagakerjaan kita memang ini tingkat pengangguran yang tinggi sampai dengan ini perlindungan kesejahteraan tenaga kerja yang belum maksimal. Solusi-solusinya tadi sudah ada. Oke, sekian untuk kesimpulannya. Sebelum Bapak tutup pembelajarannya, silakan bukunya dikumpulkan dulu. Oke, per kelompok satu saja silakan. Itu Risma, sini kan. Perwakilan dulu dari kelompoknya. Ya, sini kan. Oke, bisa. Oke, Salva. Oke, Sarah, kumpulkan. Oke, ini akan Bapak periksa hasilnya dan akan Bapak umumkan penilaiannya minggu depan. Oke, ada pertanyaan dulu dari kalian yang masih penasaran mengenai materi tentang ketenagakerjaan, ada nggak? Tidak ada. Oke. Kalau tidak ada, bagaimana tadi pembelajarannya? Pusing tidak? Lumayan mudah dimengerti. Lumayan mudah dimengerti. Oke, bagus. Nah, untuk pembelajaran kita minggu depan, kita akan belajar tentang pengangguran. Ya, tadi kan Papa sudah jelaskan secara sekilas mengenai pengangguran. Nah, pengangguran ini banyak juga penyebabnya itu. Dan kemudian harus ada solusinya juga per tiap kategori pengangguran. Nah, bagaimana masalah-masalahnya tentu kita akan bahas di pembahasan minggu depan. Kalau tidak ada pertanyaan, Bapak cukupkan sudah, ya. Tapi awas, kita pada saat ini masih dalam kondisi pandemi, jadi kalian harus tetap melakukan prokes, protokol kesehatan, ya. Memakai maskernya harus memakai masker. Meskipun di sini kita beruntung ya, sekolah kita itu sudah divaksin sebanyak 2 kali. Mudah-mudahan kita semakin kebal terhadap virus corona ini. Bapak ucapkan terima kasih banyak pada kalian semua.